Pada part kedua ini atau part diskusi, kami akan mendiskusikan mengenai review questions dan problem yang ada pada materi bab 9 ini atau the cost of capital. Kami akan memulainya dengan review questions terlebih dahulu. Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama, what is the cost of capital? Oke, jawabannya itu biaya modal merupakan tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh suatu perusahaan untuk membiayai atau mendanai investasi atau aktivitas pendanaannya. Ini mencerminkan biaya dari setiap sumber dana yang digunakan oleh suatu perusahaan, baik dari utang, saham, preferen, maupun ekuitas biaya. Biasa, biaya modal juga menunjukkan tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh para investor atau pemegang saham lainnya sebagai kompensasi atau atas risiko yang mereka tanggung ketika menyediakan dana bagi perusahaan tersebut. Oke, pertanyaan kedua. And is what role does the cost of capital play in the firm's long-term investment decisions? How does it relate to the firm's ability to maximize shareholder wealth? Oke, jawabannya itu biaya modal digunakan sebagai acuan atau hurdle rate dalam mengevaluasi investasi jangka panjang. Jika tingkat pengembalian suatu proyek itu lebih tinggi dari suatu biaya modal, proyek tersebut dianggap layak secara finansial. Dengan menggunakan biaya modal sebagai tolak ukur keputusan investasi, maka perusahaan dapat memilih proyek yang dapat memberikan nilai tambah, sehingga berdampak pada peningkatan nilai suatu perusahaan tersebut dan kesejahteraan pemegang saham atau para investor. Karena itu, biaya modal secara langsung berhubungan dengan kemampuan perusahaannya untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham atau para investor. Pertanyaan ketiga. What does the firm's capital structure represent? Jawabannya, struktur modal perusahaan mempresentasikan kombinasi atau proporsi berbagai sumber pendanaan jangka panjang yang digunakan suatu perusahaan, terutama utang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Struktur ini mencerminkan bagaimana perusahaan membiayai aset dan operasinya secara berkelanjutan. Komposisi struktur modal akan memengaruhi biaya modal keseluruhan dan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Pertanyaan keempat. Keempat, what are the typical sources of long-term capital available to the firm? Jawabannya, sumber modal jangka panjang yang umum bagi perusahaan meliputi utang jangka panjang seperti obligasi, saham preferen, dan ekuitas biasa termasuk laba ditahan. Sumber-sumber ini berbeda dalam hal biaya, risiko, hak kepemilikan, dan pengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Kombinasi dari sumber dana tersebut digunakan untuk mendukung investasi aset jangka panjang. Pertanyaan kelima. What are the net proceeds from the sale of a bond? What are valuation costs and how they affect bond net process? Hasil bersih dari penjualan obligasi net adalah jumlah dana yang diterima perusahaan setelah dikurangi biaya pelutasi. Biaya pelutasi merupakan biaya yang timbul ketika perusahaan menerbitkan sekuritas baru seperti biaya administrasi, legal, underwriting, dan penjualan. Karena biaya ini mengurangi dana yang diterima, hasil bersih obligasi menjadi lebih rendah daripada nilai nominal penerbitannya, dan hal ini meningkatkan biaya utang efektif bagi suatu perusahaan. Lanjut ke pertanyaan ke-6, Yaitu, what is usually the safest finance source? Oke, jawabannya, utang biasanya menjadi sumber dana termurah karena pembayaran bunga bersifat pengurangan pajak atau tax deductible, sehingga mengurangi biaya sesungguhnya yang ditanggung perusahaan. Selain itu, dari perspektif investor, utang memiliki risiko lebih rendah dibanding ekuitas karena adanya kewajiban pembayaran tetap. Akibatnya, tingkat pengembalian yang diminta memberi pinjaman lebih rendah dibandingkan pemegang saham. Pertanyaan ke-7. How is the before tax cost of debt converted into the after tax cost? Oke, jawabannya, biaya utang sebelum pajak dikonversi menjadi biaya sesudah pajak dengan mengalihkan tingkat bunga utang dengan faktor 1 tarif pajak. Rumus yang digunakan adalah hal ini mencerminkan manfaat penghematan pajak atas bunga yang dibayarkan perusahaan, sehingga biaya utang sesungguhnya menjadi lebih rendah setelah pajak diperhitungkan. Pertanyaan ke-8.
Kedelapan, bagaimana menghitung biaya saham preferen? Oke, sebagai mahasiswa saya akan menjawab. Untuk menghitung biaya saham preferen, langkah pertama adalah menentukan dividen tahunan yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen. Biasanya dihitung dari persentase nilai nominal saham. Selanjutnya kita harus menghitung hasil bersih dari penjualan saham, yaitu harga jual per saham dikurangi biaya penerbitan atau flotation cost. Setelah kedua nilai ini diperoleh, biaya saham preferen dihitung dengan membagi dividen tahunan atau DP dengan hasil bersih per saham atau NP menggunakan rumus. Dengan demikian, biaya saham preferen mencerminkan tingkat pengembalian yang sebenarnya harus dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham preferen setelah memperhitungkan biaya penerbitan. Lanjut ke pertanyaan 9. Premis apa tentang nilai saham yang mendasari model penilaian pertumbuhan konstan atau Gordon growth yang kita gunain untuk mengukur biaya ekuitas saham biasa? Oke, jadi premis yang mendasari model pertumbuhan konstan adalah bahwa dividen saham biasa akan terus tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan yang konstan selamanya. Nilai saham dihitung sebagai nilai sekarang dari dividen masa depan yang terus meningkatkan dengan laju tetap. Dengan kata lain, harga saham mencerminkan ekspektasi investor terhadap dividen yang tumbuh secara stabil di masa depan. Lanjut ke pertanyaan 10. Pertanyaan 10, gimana sih perbedaan metode model penilaian pertumbuhan konstan dan model penetapan harga saham model CPM dalam menentukan biaya saham biasa? Oke, jadi perbedaan utamanya adalah pendekatan terhadap resiko. Model pertumbuhan konstan atau Gordon berfokus pada hubungan antara dividen yang diharapkan, harga saham saat ini, dan tingkat pertumbuhan dividen untuk menghitung ekuitas. Sedangkan CAPM secara langsung memasukkan risiko sistematis melalui beta, serta mempertimbangkan premi risiko pasar. Dengan demikian, model pertumbuhan konstan lebih sederhana tetapi sangat bergantung pada asumsi pertumbuhan dividen. Sedangkan CAPM lebih menekankan pada risiko pasar dan sensitivitas saham terhadap pergerakan pasar. Pertanyaan ke-11 yaitu, mengapa biaya pembiayaan suatu proyek lebih rendah dibandingkan biaya pembiayaan dengan penerbitan saham baru? biaya pembiayaan proyek dengan laba ditahan lebih rendah karena perusahaan tidak perlu menanggung biaya tambahan seperti flotation cost atau risiko anti-pricing yang muncul saat menerbitkan saham baru. Dengan menggunakan laba ditahan, perusahaan hanya menghadapi opportunity cost, yaitu pengembalian yang diharapkan pemegang saham. Sebaliknya, penerbitan saham baru membuat biaya ekuitas lebih tinggi karena hasil bersih per saham yang diterima perusahaan lebih kecil daripada harga pasar akibat adanya biaya emisi. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan weighted average cost of capital atau WACC dan gimana sih cara ngitungnya? Oke, WACC adalah rata-rata tertimbang dari biaya modal yang digunakan perusahaan, baik berupa utang jangka panjang, saham preferen maupun ekuitas saham biasa. Perhitungan WACC dilakukan dengan mengalihkan biaya masing-masing sumber modal dengan proporsinya dalam struktur modal perusahaan. Kemudian menjumlahkan hasilnya menggunakan rumus yang dimana W adalah bobot dari setiap sumber modal dan R adalah biaya modal dari masing-masing sumber. Pertanyaan selanjutnya, apa sih hubungan antara target capital structure perusahaan dengan weighted average cost of capital atau WACC? Oke, hubungan antara target capital structure dengan WACC adalah bahwa struktur modal menjadi dasar penentuan bobot atau weights dalam perhitungan WACC. Perusahaan biasanya menetapkan struktur modal optimal, misalnya 40% utang, 10% saham preferen, dan 50% ekuitas untuk meminimalkan biaya modal rata-rata. Dengan demikian, target struktur modal secara langsung memengaruhi nilai WACC, yang pada akhirnya menentukan tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai oleh proyek investasi. Oke, pertanyaan ke-14. Jelaskan logika yang mendasari penggunaan target weights untuk menghitung WACC serta bandingin dengan penggunaan historical weights. Skema pembobotan mana yang lebih disukai ya? Oke, logika penggunaan target weights adalah bahwa perusahaan berorientasi pada struktur modal yang optimal di masa depan, bukan sekedar mencerminkan kondisi di masa lalu. Target weights mencerminkan rencana strategi perusahaan dalam menjaga keseimbangan biaya dan risiko modal. Jika menggunakan historical weights, perhitungan WACC hanya akan mencerminkan kondisi struktur modal berdasarkan data yang lama, yang bisa saja tidak relevan untuk keputusan investasi yang mendatang. Skema pembobotan yang lebih disukai adalah target weights karena lebih realistis untuk keputusan jangka panjang dan sesuai dengan strategi perusahaan dalam mencapai struktur modal optimal. Pertanyaan selanjutnya.
Oke, dalam kondisi apa WACC merupakan hurdle rate yang tepat untuk investasi perusahaan? WACC merupakan hurdle rate yang tepat jika investasi yang dilakukan perusahaan memiliki tingkat risiko yang sebanding dengan rata-rata risiko aset atau proyek yang sudah dimiliki perusahaan. Jika investasi baru memiliki risiko yang lebih tinggi, maka WACC harus disesuaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika proyek berisiko lebih rendah, WACC standar mungkin terlalu tinggi. Jadi WACC tepat digunakan sebagai hurdle rate ketika proyek investasi memiliki profil risiko yang mirip dengan rata-rata operasi perusahaan. Lanjut ke problem. Di sini kita membahas tentang perhitungan biaya individu dan WACC. Langsung saja ke cerita soal. Jadi, Chevron Corporation atau CVX memiliki sebanyak 1.865.864.238 lembar saham biasa yang beredar dan dijual pada harga $92,22 per lembar. Chevron juga memiliki 28.247.905 obligasi yang beredar dengan tingkat kupon 3,78%, jatuh tempo dalam 30 tahun dan dijual pada harga 108,74% dari nilai nominal. Selama 6 tahun terakhir, Chevron telah membayar dividen berikut atas saham biasa. Nah, pada tahun 2019, dividennya berjumlah Rp9,76, 2018 Rp9,48, 2017 Rp9,32, 2016 Rp9,29, 2015 Rp9,24, 2014 nilai Rp9,21. Pada soal yang pertama, A. Hitung bobot nilai pasar untuk struktur modal Chevron. Yang B. Hitung biaya ekuitas Chevron. Yang C. Hitung biaya utang Chevron sebelum pajak. Dan D. Hitung WACC Chevron saat ini menggunakan tarif pajak perusahaan sebesar 21%. Oke, jadi kita langsung ke jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan A, yaitu menghitung bobot nilai pasar. Jadi sebelum menghitung bobot nilai pasar itu kita harus menghitung dulu ekuitasnya. Jadi untuk menghitung ekuitasnya itu E sama dengan jumlah saham dikali harga bersaham. Selanjutnya kita juga harus menghitung utang. Jadi untuk menghitung utang itu dia sama dengan jumlah obligasi dikali harga obligasi. Selanjutnya kita juga harus menghitung total nilai pasar. Untuk total nilai pasar yaitu V sama dengan E tambah D. Nah, jadi untuk menghitung ekuitasnya itu yang tadi jumlah saham dikali harga saham itu berjumlah jumlah sahamnya 1.865.864.238 dikali 92,22 sehingga menjadi 171.987,4 yang dibulatkan menjadi 171,99 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung utang. Nah, tadi menghitung utang itu jumlah obligasi dikali harga obligasi. Si jumlah obligasinya itu senilai 28.247.195 yang dikali 1087. Nah, 1087,40 nya tadi itu dikali dengan jumlah obligasinya yang senilai 28.247.195 sehingga jumlahnya itu menjadi 30.071.000 US dollar. Nah, selanjutnya kita menghitung total nilai pasar. Nah, tadi total nilai pasar itu senilai V sama dengan E tambah D. Nah, E sendiri yang kita ketahui adalah ekuitas itu berjumlah 171,99 ditambah D yaitu utang yang senilai 30,71 sehingga total nilai pasarnya itu 202.070.000. Nah, selanjutnya itu kita menghitung bobot yang dimaksudkan. Nah, untuk menghitung bobot itu kita menghitung masing-masing bobot dari ekuitas dan juga utang. Yang pertama kita menghitung bobot dari ekuitas terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung bobot ekuitas rumusnya itu E per V. Nah, untuk jadi dimasuknya itu E-nya kan yang seperti kita tahu 171,99 per 202,70 yang menghasilkan 0,848 sehingga dibulatkan menjadi persen yaitu 84,8%. Nah, untuk bobot utangnya sendiri yaitu D per V dan dimasuknya itu 30,71 per 202,70 sehingga menghasilkan 0,152 yang dipersenkan menjadi 15,2%. Nah, jadi bobot nilai pasar untuk struktur modal Chevron adalah ekuitas berjumlah 84,8% dan juga utang berjumlah 15,2%.
ke pertanyaan B, yaitu menghitung biaya ekuitas Chevron. Jadi, untuk menghitung biaya ekuitas Chevron menggunakan dividen growth model dengan rumus KE sama dengan D1 per P0 ditambah G untuk D1 dividen tahun depan, sedangkan P0 harga saham saat ini yaitu 92,22 dan G pertumbuhan dividen, lalu D0 yaitu dividen terakhir tahun 2019. Untuk menghitung G atau pertumbuhan dividen dengan rumus dividen terakhir dibagi dengan dividen awal. Jadi untuk dividen terakhirnya tahun 2019 yaitu 4,76 dibagi dengan dividen awal tahun 2014 4,21, terus dipangkat 1/5 dikurang 1 sama dengan 1,1304 per 0,2 kurang 1, lalu hasilnya menjadi 0,0247 sama dengan untuk dipersenkan menjadi 2,47%. Selanjutnya untuk menghitung dividen tahun depan atau D1, yaitu D0 atau dividen terakhir ditambah dengan dividen terakhir 2 tahun 2019 dikali dengan 1 ditambah pertumbuhan dividen. Dimasukkan datanya untuk dividen terakhir tahun 2019 4,76 dikali dengan 1 ditambah dengan pertumbuhan terakhir menjadi 1,0247, yaitu hasilnya 4,88. Nah, untuk menghitung biaya ekuitas dimasukkan rumus dari dividen growth model, yaitu hasil dari dividen tahun depan yaitu 4,88 tadi dibagi dengan harga saham saat ini yaitu 92,22 ditambah dengan G atau pertumbuhan terakhir yaitu 0,0247. Hasilnya menjadi 0,0776 atau dipersenkan menjadi 7,76%. Jadi biaya ekuitas Chevron adalah 7,76%. Oke, jadi kita masuk ke soal yang ketiga, yang dimana itu menghitung biaya utang Chevron sebelum pajak. Nah, soal ketiga itu biaya utang Chevron sebelum pajak. Nah, rumusnya itu ada KD sama dengan kupon tahunan per harga pasar. Keterangannya itu kupon tahunan sama dengan 3,078% dikali dengan 1000. Hasilnya 30,78 dolar US dollar. Sama halnya dengan harga pasar tadi. Kalau di soal kan dijelaskan kalau untuk dipersenkan 108,74%. Nah, kalau didesimalkan itu menjadi 1087,40 US dollar. Nah, tadi kan ada rumus yang sejak awal dikasih tahu. Nah, kita masukkan data-data tadi sehingga KD-nya itu sama dengan 30,78 per 1087,40, di mana hasilnya itu 0,0283 atau kalau dipersenkan itu 2,83%. Jadi biaya utang Chevron sebelum pajak adalah 2,83%. Oke, pada soal yang terakhir itu yang D, hitung WSCC Chevron saat ini menggunakan tarif pajak perusahaan sebesar 21%. Oke, untuk menghitung WSCC Chevron dengan pajak 21% menggunakan rumus WSCC yang sama dengan bobot ekuitas yang dikali dengan biaya ekuitas ditambah bobot utang yang dikali dengan biaya utang dalam kurung 1 dikurang N. Nah, di sini rumus tadi dimasukkan datanya. Seperti yang kita ketahui tadi, untuk bobot ekuitas bernilai 0,848 dikali dengan biaya ekuitasnya itu 7,76% ditambah bobot utangnya itu 0,152 yang dikali dengan biaya utangnya itu 2,83%. Kemudian dikali 1 dikurang 0,21.
dalam data tadi sehingga menghasilkan 0,0658 ditambah 0,152 yang dikali dengan 0,0223 sehingga menghasilkan 0,0692 atau 6,92%. Jadi WLCC Chevron dengan pajak 21% adalah 6,92%. Oke, berakhirnya sesi diskusi pertanyaan tadi, berakhir pula presentasi kami kali ini. Saya Ulan. Saya Widya, Saya Reva. pamit undur diri. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan bisa mendapatkan pemahaman untuk kita semua. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi